untuk terus bersyukur dan bersyukur terus kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan siang di bulan Ramadan di tengah pandemi ini, kita tetap senantiasa sehat walafiat dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat bimbingan, tuntunan, dan beliau di saat itu sehingga saat ini kita tetap bisa eksis sebagai hamba untuk terus berjuang menjalankan perintah Allah dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah dengan upaya semaksimal dan seoptimal mungkin. Hadirin, baik yang sekarang ada di kantor PBNU di lantai 5, juga yang bergabung di online ini dalam rangka seminar nasional tema Kiai Haji Bisi Sansuri berbakti dan mengabdi untuk negeri. Sebelum masuk ke tema dari seminar, perlu kami bacakan kronologi atau urutan sampai hari ini dilaksanakan seminar dalam rangka pengusulan pahlawan nasional atas nama beliau pejuang hebat, yakni Bapak Kiai Haji Bisri Sansuri. Diawali dari tanggal 18 November 2019, ada rapat kecil untuk membahas pengusulan gelar pahlawan nasional kepada beliau, yang diinisiasi oleh sahabat Nur Habibi dan sahabat Lukmanul Hakim. Dengan waktu cepat dilanjutkan tanggal 19 September 2019 atas inisiasi sahabat berdua tadi, mendirikanlah BRC, yakni Bisri Sansuri Research Center, yang meliputi 3 divisi. Ada divisi riset, divisi beasiswa, dan divisi yatim piatu. Ini adalah sebagai kado untuk menyambut 100 tahun berdirinya Pondok Pesantren Putri Mambaul Ma'arif. Kemudian BRC juga merupakan wadah bagi para alumni Pondok Pesantren Tenanyar yang berada di perguruan tinggi negeri, dan divisi riset pertama adalah khusus hunting data Kiai Haji Bisri Sansuri yang dipelopori oleh IKAPMAM Jakarta, Ikatan Keluarga Alumnus Mambaul Ma'arif Tenanyar Jombang. Dengan waktu cepat berikutnya tanggal 26 September, inisiasi dari 2 sahabat di atas, Mas Habibi dan Mas Lukman, disambut baik oleh dzuriyah Mambaul Ma'arif atau dzuriyah dari Mbah Bisri, oleh Kawakis, terutama adalah 3 Kawakis, dan kemudian tanggal 7 Oktober 2019 langsung pembentukan dan pematangan panitia pengusulan gelar pahlawan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya mempelajari dan berdiskusi perihal syarat-syarat regulasi pengusulan pahlawan, gelar pahlawan, dan selanjutnya. Setelah dilaksanakan pemantapan tim pencari data tentang Mbah Kiai Haji Bisi Sansuri, masuk singkat cerita di tanggal 15 November 2019, tim bertemu dengan Bupati Jombang untuk berdiskusi dan koordinasi perihal pengajuan kepahlawanan, serta koordinasi dengan Dinsos setempat, dan hasilnya cukup signifikan, memuaskan untuk tindak lebih lanjutnya. Kemudian pada tanggal 22 November 2019, penyusunan teknis persyaratan sudah selesai, rampung, langsung sampai ke 10 Maret, dilakukan sidang pengusulan kepahlawanan untuk Mbah Bisri oleh TP2GD Dinsos Kabupaten Jombang, dan hasilnya adalah bagus untuk dilanjut ke tingkat Jawa Timur. Kemudian tanggal 14 dilaksanakan sidang pengusulan pahlawan secara online oleh TP2GD Dinsos Provinsi Jatim, dan hari ini kita bersama-sama melaksanakan seminar online pula dengan Dinsos Jombang, Dinsos Jatim, dan Kemensos Republik Indonesia, Direktur Kepahlawanan Keperintisan yang telah kita laksanakan bersama pada kesempatan ini.
Hadirin yang ada di tempat ini di kantor PBNU lantai 5 dan offline, acara seminar nasional ini setelah kami buka dengan baca Ummul Qur'an, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti dirijennya oleh Mbak Rini Khotijah. Kemudian diteruskan sambutan dari Kemensos RI dan keynote speaker oleh Bapak Profesor Muhammad Nasir, dan kemudian 6 narasumber baik yang offline maupun offline menyampaikan makalahnya, namun mohon maaf dengan singkatnya waktu yang kita punya sehingga per narasumber nanti 5 menit Pak Kiai Robihin, Pak Imam sama Pak Huda juga yang online 5 menit nanti mohon disesuaikan. Sebelum kita berlanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari acara ini kita awali dengan baca Ummul Quran. Harapannya berkah dan ridho dari Allah selalu tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bibarakati wa karamati wa mujizati suratul fatihah ala kulli niyatin solihatin liridho illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, bersambung menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Mbak Rini Khotijah MSI untuk ambil posisi, dan dimohon semua hadirin baik yang offline maupun online untuk berdiri. Dah. Indonesia tanah airku, anak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama. Pak Dr. Andes Joko Rianto. Sudah ya. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka seminar nasional Kiai Haji Bisri Sansuri berbakti dan mengabdi. Kirim email ini yang belum ada ini Pak.
Kawanan dan Restorasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Rianto MSI, waktu dan tempat dihaturkan. Monggo Bapak. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Muhammad Nasir, PSD AK. Yang saya hormati para pemateri, pembicara dan moderator yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Yang terhormat anggota tim peneliti pengkaji gelar daerah atau biasa disebut TP2GD Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang terhormat para undangan, panitia, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu melalui video conference, mengingat situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi bersama saat ini belum memungkinkan untuk bertemu atau bertatap muka secara langsung. Kendati demikian, saya tetap merasa senang dan antusias dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui video conference ini untuk melaksanakan seminar nasional Kiai Haji Bisri Samsuri serasa berdoa agar pandemi global COVID-19 dapat segera diatasi dengan baik. Tapi kami sampaikan bahwa salah satu tugas Kementerian Sosial, dalam hal ini Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesejahteraan dan Restorasi Sosial, adalah melaksanakan verifikasi berkas usulan calon pahlawan nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat. Selanjutnya, kami bertugas memfasilitasi tim peneliti pengkaji gelar pusat TP2GP untuk melakukan sidang pembahasan, penelitian, dan kunjungan lapangan terhadap usulan calon pahlawan nasional yang berkasnya sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasinya. Kami juga mengucap syukur bahwa keanggotaan TP2GP tahun 2020 sudah disahkan oleh Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Pada dasarnya, kami meyakini bahwa semua usulan calon pahlawan nasional yang kami terima adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yang memiliki jasa dalam bidang yang ditekuninya masing-masing pada masanya. Hal ini tentu patut kita hargai dan teladani. Begitupun dengan Bapak Kiai Haji Bisri, sepanjang yang saya ketahui bahwa beliau adalah seorang ulama, ahli fikih, dan juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat luar biasa. Namun, untuk menjelaskan lebih mendalam perihal kiprah beliau semasa hidupnya yang dapat dipertanggungjawabkan, rasanya saya tidak memiliki kompetensi yang cukup dibandingkan para pembicara yang hadir pada saat ini. Justru sayalah yang harus banyak mendengar dan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Dari data yang kami miliki, Bapak Kiai Haji Bisri Samsuri sebelumnya belum pernah diusulkan sebagai calon pahlawan nasional kepada Kementerian Sosial, dan juga setelah ini beliau akan diusulkan sebagai calon pahlawan nasional, tentu kami akan menyambut dengan baik. Untuk tahun 2020, usulan kami sampai terima dengan akhir bulan Mei sesuai dengan surat edaran terbaru kami nomor 370/54 PB 0501/04/2020 tanggal 7 April 2020. Sebagai informasi, sampai saat ini kami sudah menerima sekitar 19 usulan yang sedang dilakukan verifikasi kelembagaan berkasnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa negara yang kita cintai ini memiliki
sejarah panjang sehingga dapat menjadi negara yang merdeka, berdaulat seperti saat ini. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hasil dari pembelian penjajah, namun hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu kita, para pahlawan bangsa. Mereka patut diteladani khususnya oleh para generasi muda masa kini, karena mereka merupakan aset yang sangat berharga untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan pembangunan NKRI ini di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, saya pribadi sangat berharap bahwa diadakannya seminar ini benar-benar dapat menggali sejarah perjuangan Kiai Haji Bisri Samsuri. Sesuai tema seminar hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Bisri Samsuri berbakti dan mengabdi untuk NKRI. Dengan adanya pemateri-pemateri yang memiliki kompetensi yang sangat baik pada hari ini, saya memiliki keyakinan bahwa sebenarnya dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, kami berharap juga bahwa pengusul memberikan perhatian terhadap persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan calon pahlawan nasional. Hal ini menjadi sangat penting agar proses pemberkasan usulan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selaku pribadi dan institusi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat melaksanakan seminar. Semoga seminar ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan pemikiran yang diungkapkan secara ilmiah dan objektif. Kami juga menghimbau kepada pengusul mengingat situasi yang kita hadapi saat ini. Jika berkas usulan sudah siap dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mohon soft copy disampaikan dahulu melalui email untuk dilakukan verifikasi sebelum dicetak atau digandakan dan dikirim hard copy-nya. Alamat email maupun kontak person sudah disampaikan melalui surat edaran terbaru kami. Jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan maupun dikonsultasikan lebih lanjut, kami sangat terbuka dan akan menerima dengan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan harapan kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya sehingga segala tujuan dan niat baik kita hari ini dapat diijabah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Joko Rianto MSI dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah memberikan sambutan dan membuka acara seminar nasional ini. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Semoga sehat selalu, ya, Pak Joko. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, peserta seminar nasional secara daring adalah keynote speaker yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir. Beliau adalah staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, bidang reformasi, birokrasi, dan pendidikan. Kepada beliau, waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hadirin, para pirsawan, para peserta seminar pada hari ini. Saya di sini mendapatkan satu kepercayaan untuk menyampaikan sebagai keynote speech yang terkait dengan sejarah kehidupan dari beliau Kiai Haji Bisri Samsuri Tenanyar Jombang. Saya ingin menelisik sejarah beliau sejak lahir sampai perjuangan beliau sampai wafatnya. Beliau itu adalah seorang laki-laki yang dilahirkan di kota kecil, yaitu di Pati, tepatnya di Desa Tayu.
Nah, di Tayu itulah lahir seorang laki-laki yang bernama Kiai Bisri itu. Dari putra Kiai Sansuri. Jadi maka sebutannya sekarang Kiai Haji Bisri Sansuri. Yaitu ada, kalau masalah tanggal mungkin ada yang selisih pada tahun 1887, ada yang 1886. Saya dapat referensi itu adalah tanggal 18 September tahun 1886. Ini referensi yang saya dapatkan dalam hal ini. Lah, di tahun 1886 telah lahir putra itu, kemudian dia bertempat tinggal di Tayu sampai tahun 1893, kira-kira 7 tahun berikutnya. Beliau melanjutkan atau istilahnya belajar ngaji Al-Quran, yaitu pendidikan Al-Quran di kampungnya itu dengan Kiai Soleh. Kemudian di dekat di situ ada satu pondok pesantren, dia belajar lagi untuk pendidikan ilmu fikihnya, ilmu tafsir, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, tasawufnya, bahkan hadir al fikihnya, al fikih betul. Yaitu belajar kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Salam. Ditempa dirinya sehingga figur yang diambil atau yang diikuti atau yang dipelajari oleh Al-Maghfurlah Kiai Bisri Sansuri adalah Kiai Haji Abdus Salam tersebut. Nah, dengan hal ini kedisiplinannya yang dia ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Lah, perjalanan waktu di tahun 1893 dia belajar di situ sampai semua menghafal Al-Quran bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang dalam hal ini kalau di dalam Alfiyah itu wafil ladunni kelawafi koti. Artinya dia memang seorang punya ilmu laduni betul, pinter lah. Zaki, cerdas. Bayangkan pada usia yang sangat muda. Pada saat dia remaja sekitar tahun 1893, dia mengembara, yaitu di Madura. Kebetulan belajar ngaji lagi di pendidikan di pondok pesantren di tempatnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kebetulan di Bangkalan bertemu dengan seorang santri juga. Dia seorang santri yang sangat terkenal, yaitu namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang beliau adalah dari Tambak Beras Jombang. Pada tahun 1893 beliau belajar itu, akhirnya dia ditempa betul karena berkomunikasi dengan Kiai Wahab yang ahli politik, dia belajar tentang politik, sehingga disitulah mengembangkan bersama-sama. Kemudian di tahun diperkirakan tahun 1906, beliau berpindah mengembara lagi di pondok pesantren Tebuireng, yaitu ngaji kepada Kiai Haji Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama dengan Kiai Wahab. Ya sekitar kira-kira 6 tahun lah belajar. Sehingga ilmu yang mereka pelajari mulai dari Pati, Bangkalan, terus di Jombang, dia ditempa betul di dalam hal ini tentang kedisiplinan di dalam memahami ilmu dengan baik, dalam ilmu fikihnya yang khususnya. Nah, dalam hal ini diperkirakan di tahun 1912, dia ingin belajar bersama dengan Kiai Wahab Hasbullah ke Mekah. Belajar agama lagi, yaitu kepada Syekh Hatib Al-Minangkabau, yaitu dari Sumatera Barat, Padang, tapi bertempat di Makkah itu. Pada tahun 1912, beliau belajar tentang agama di situ. Sehingga kira-kira beberapa tahun, ya sekitar tahun 4 tahun 5 tahunan lah. Pada saat itu dia bersama-sama dengan Kiai Wahab. Kebetulan Kiai Wahab sangat tertarik dengan kepintaran dari Kiai Bisri Sansuri, akhirnya dijodohkan dengan adiknya, yaitu yang bernama
Khadijah. Nah, pada saat dia dijodohkan, akhirnya diakadkan sekalian. Tidak di Jombang, tapi di Makassana. Dijodohkan dengan Khadijah, adik dari Kiai Wahab Hasbullah. Kira-kira di sekitar tahun 1916-an, 1896-an, dia akan kembali, atau 1916, sorry. Itu dia kembali ke Indonesia, mulai mengajar di madrasah, yaitu di Nahdlatul Wathon pada saat itu. Akhirnya juga perkumpulan untuk istilahnya untuk Baksul Masail di Surabaya, dia juga pada tahun itu. Dan pada tahun 1917 bertepatan pada itu, beliau mulai mendirikan pondok pesantren. Tidak ditambah beras, tetapi di dekatnya tambah beras, yaitu tepatnya adalah di Denanyar. Pondok tersebut diberi nama adalah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dan bahkan berdiri sampai sekarang. Dan sejarahnya yang telah mencatat di tahun 1930, di Indonesia tidak ada pondok pesantren yang menaungi untuk pendidikan putri. Pada saat itulah baru mendirikan pondok pesantren putri yang pertama kali di Indonesia, dan pada saat itu ditentang oleh para kiai. Tapi beliau mempunyai visi besar bagaimana emansipasi wanita yang dalam hal ini pembelajaran agama harus menjadi lebih baik. Ini adalah di background pendidikan di pesantrennya. Nah, di dalam skala nasional, beliau itu di tahun 1946 setelah kemerdekaan, dia ditunjuk menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu KNIP, yaitu 1946. Setelah dia kemerdekaan itu, apa yang harus dilakukan? Jadi membuat satu komite. Berjalan waktu tahun 1917, beliau ditunjuk sebagai wakil ketua MODT. Yaitu apa itu MODT, yang dalam hal ini di dalam kajian tersebut dikatakan adalah Markas Ulama Jawa Timur. DT, kalau dulu jangan lama. Kalau sekarang MOJT barangkali. Ya. Itu atau Markas Ulama MUJT, bukan MOJT, tapi MUJT. Tapi karena dulu MODT. Jadi Markas Ulama Jawa Timur, dia ditunjuk sebagai wakil ketua, dan kebetulan bersama dengan Kiai Wahab juga. Nah, bersamaan dengan hal itu, dia juga ikut barisan, yaitu Hizbullah, yang dalam hal itu MBHS-nya, yaitu Majelis Barisan Hizbullah Sabilillah. Maka pada saat itulah perjuangan NU yang luar biasa yang dilakukan oleh Kiai Bisri Samsuri ini, yang luar biasa. Perjalanan waktu di tahun 1955 sampai 1959, beliau menjadi anggota Dewan Konstituante, yaitu dalam kemerdekaan, dalam masa peralihan. Tetapi anggota DPR pada saat itu tahun 1955 sampai 1960 dibubarkan oleh Soekarno pada saat itu. Nah, pada saat dibubarkan oleh Soekarno dibentuk DPR baru, yaitu namanya DPR Gotong Royong atau DPR GR. Nah, dalam hal ini Soekarno, tetapi Kiai Bisri sebenarnya menolak. Ini sama dengan gosop ini. Hak orang yang dipangkas pada saat itu yang mestinya hak yang tidak berarti yang anggota DPR GR itu adalah anggota DPR tadi, tapi ganti baru, berarti merampas hak orang. Kiai Bisri itu menolak dalam hal ini termasuk itu. Dia pendiriannya yang sangat luar biasa. Kalau gosop itu ya memiliki hak orang lain lah dimanfaatkan. Nah, ini di perjalanan nasional. Kemudian di dalam NU, beliau juga melakukan perjuangan yang luar biasa. Di tahun 1950, waktu itu Kiai Wahab Hasbullah sebagai Rois Am, dia mendampingi beliau terus berdiri. Sampai di tahun 1971, Kiai Wahab wafat, digantikan beliau untuk memimpin Nahdlatul Ulama sebagai Rois Am pada saat itu.
Nah, pada saat itu di launch yang cukup besar yaitu RUU tentang perkawinan yang sekuler. Nah, ini yang ditentang oleh Kiai Bisri Samsuri, sehingga ini diajukan harus yang benar, jangan sampai terjadi sekuler. Perjalanan waktu di tahun 71 sampai di tahun 77 adanya fusi partai, 71 partai itu ada 10. 9 partai dan 1 golongan karya. Akhirnya 77 ditunjuk difusi, Nahdlatul Ulama bergabung dalam partai Persatuan Pembangunan P3. Pada saat dia di P3, yaitu ditunjuk sebagai Dewan Suriahnya, ketua Dewan Suriahnya. Sehingga pada saat itu memberikan fatwa kepada seluruh masyarakat, orang Muslim harus milih P3. Kalau nggak memilih P3 berarti bukan orang Muslim. Itu kan fatwa beliau pada saat itu. Jadi kalau sekarang itu, kalau hadis biasanya orang melesetkan semua ini. Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan gitu. Nah, ini dulu sudah ditanamkan. Artinya loyalitas pada partai, pada Nahdlatul Ulama yang luar biasa ini. Lah, perjalanan waktu. Sehingga kalau kita lihat dari sejarah beliau, adalah menjadi sangat penting. Beliau itu adalah pejuang yang tulen. Pejuang dalam pendidikan, pejuang dalam istilahnya kesamaan hak, dan pejuang terhadap hak-hak orang. Sehingga tidak salahnya bagi pemerintah pada saat sekarang mengusulkan beliau itu adalah sebagai pahlawan nasional, itu sudah sepatutnya dia diberikan pada, karena perjuangan yang luar biasa pada saat itu. Inilah yang menjadi sangat penting sekali berdirinya pada saat itu. Nah, pada tahun 1980, beliau dalam usia yang sudah uzur, tetapi kesehatan juga mendukung, akhirnya beliau wafat. Kalau dihitung pada tahun 1980, yaitu tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1980, itu sampai sekarang itu ya sudah 40 tahun. Dan kebetulan Kiai Bisri Samsuri itu dikaruniai putra-putri, 6 putra-putri. Yaitu yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Bisri, yang kedua adalah Mu'asomah, yang ketiga adalah Kiai Haji Aziz Bisri, yang keempat adalah Solihah Bisri, yaitu kebetulan menjadi istri dari Kiai Wahid Hasim, menurunkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan menjadikan Presiden Republik Indonesia tahun 2000. Ya, dan yang kelima adalah Nyai Haji Hajah Musarrofah. Kebetulan beliau adalah istri dari almarhumlah Kiai Haji Fatah Hasim Tambak Beras. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Sohib Bisri. Dan yang kebetulan putra beliau sekarang Kiai Haji Sohib Bisri, yaitu Kiai Salam Sohib yang memimpin Pondok Pesantren Denanyar pada saat sekarang ini. Oleh karena itu sejarah telah mencatat betapa perjuangan beliau di dalam memajukan Indonesia, dalam keteguhan beliau di dalam hal ini tentang pendidikan dan kesamaan hak. Nah, ini yang dalam hal ini, dalam fikihnya selalu dia tonjolkan. Itu yang bisa kami sampaikan, karena waktunya mungkin tidak memungkinkan. Sebenarnya masih banyak sejarah yang bisa saya ungkap di sini, tapi korelasi yang sangat erat adalah beliau adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Selayaknya beliau itu adalah bisa mendapatkan menjadi pahlawan nasional. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa penguasaan sejarah tentang Mbah Bisri Samsuri yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir. Beliau ini sekarang sebagai staf khusus dari Wapres RI, juga pernah menjabat sebagai Menristek Dikti Republik Indonesia. Luar biasa
apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa beliau ini adalah pecinta fikih sepanjang hayat, begitu Pak Profesor ya. Dan beliau layak untuk dapat gelar pahlawan nasional atas perjuangannya dari Mbah Bisri kecil hingga Mbah Bisri sampai dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir. Selanjutnya adalah narasumber yang pertama, akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Imam Subahi MA. Beliau adalah kandidat guru besar sejarah UIN Jakarta, sekaligus juga anggota TP2GB. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Imam Subahi MA, waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para kiai, para sesepuh, para narasumber, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya akan mempresentasikan mengenai Kiai Haji Bisri Sansuri. Ada baiknya hal-hal yang sudah dikemukakan mungkin sedikit saja disinggung kembali biar biar agak cepat gitu kan. Ada sisi-sisi lain yang perlu ditambahkan dari riwayat hidup Kiai Haji Bisri Sansuri tadi. Kalau Profesor sekarang mungkin tidak lebih panjang daripada bergurunya Kiai Haji Bisri Sansuri. Jadi mulai 14 tahun di pesantrennya sendiri, kemudian mengembara ke Kiai Khalil, baru kemudian mengembara ke Mekah gitu kan. Kalau dihitung mungkin sampai 10-15 tahun ya, melebihi dari profesor gitu kan. Nah, makanya beliau layak untuk menjadi pahlawan karena melebihi dari rektor dari sisi pendidikan ya. Dan guru-gurunya pun sangat bersahaja, ulama-ulama kenamaan. Kalau kita sekarang ini di guru-guru kita itu ada 50 SKS, di pesantren itu mungkin cuma 5-6 buku saja, tapi sampai khatam gitu. Nah, dan kehatamannya itu qualified gitu kan, maksimal, ahli di atas ahli gitu kan. Itulah Mbah Bisri Sansuri. Sehingga mungkin hal-hal seperti itu perlu dikemukakan dalam riwayat hidup beliau. Saya akan membahas tentang aspek-aspek dari kepahlawanan. Mungkin yang pertama itu adalah perjuangan melawan penjajah Belanda gitu kan. Setidaknya dalam beberapa literatur ada hal-hal yang perlu diungkapkan kenapa Kiai Bisri Sansuri layak dan berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Karena memang beliau bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, bersama Kiai Hasbullah, turut andil dalam memajukan dan mendirikan Hizbullah dan Fisabilillah. Yang umur kalau nggak salah di sini, kalau Hizbullah itu di bawah 25 tahun, Sabilillah itu di atas 25 tahun. Semenjak sebelum kemerdekaan, trias, ya dikatakanlah trias itu kan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri itu merupakan founding fathers dari laskar-laskar ini. Dan solidaritas yang ditimbulkan dari komando trio ini sangat besar sekali di kalangan pesantren khususnya, ulama khususnya, dan penduduk Jawa Timur secara umum. Solidaritas mekaniknya itu kalau sudah mengkomando resolusi jihad melawan penjajah Belanda, maka kalimat-kalimat itu akan diikuti oleh para santri, ulama, dan masyarakat secara umum.
Dan ini bisa dibuktikan ketika tragedi Surabaya, ya di dalam salah satu sumber saya membaca ketika Jenderal Sudirno belum berani ya menghadapi Nika, tapi trio ini sangat berani menghadapi Nika. Ini sesuatu yang sangat bisa ditoreh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan salah satu yang membuat kita bangga adalah walaupun Nika dengan persenjataan yang canggih, Kiai Bisri dengan senjata doa dan heroik takbir Allahu Akbar bisa menandingi ya tentara Nika yang bersenjata modern itu. Dan bukti dari itu semuanya bisa dilihat dari banyaknya santri yang gugur di medan pertempuran pada peristiwa 10 November 1945. Ini di bidang politik melawan penjajahan Belanda. Maka dari sini saja ya beliau itu sangat layak menerima sebagai pahlawan nasional. Kemudian dalam bidang pendidikan, modern dan reformis, ya, di mana ketika mendirikan pesantren, ya 2 tahun setelah mendirikan pesantren sudah mengakomodir santri perempuan. Turki Utsmani saja gitu kan mengakomodir pendidikan menengah wanita itu tahun 1917 yang sudah sekian ratus tahun gitu kan mempunyai negara. Ini Ki Haji Bisri Samsuri 1919 ya itu sudah mengakomodir pendidikan perempuan. Ini berarti ada kesetaraan gender. Kemudian juga beliau mendirikan ikut serta dengan trio tadi ya, Hadratus Syekh, kemudian Ki Haji Wahab Hasbullah, mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian setelah mendirikan Nahdlatul Wathon, beliau juga ikut mendirikan Nahdlatul Tujar, kemudian ikut juga mendirikan Tasfirul Afkar. Berarti dalam hal ini bukan hanya pendidikan yang beliau kerjakan pada masa-masa itu, tapi juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang konseptualisasi pemikiran. Karena pada masa-masa itu paham-paham Wahabisme, sekularisme, dan komunisme sudah menjalar ya di kalangan penduduk. Maka salah satu fungsi dari Tasfirul Afkar adalah untuk mengkanter itu. Di samping itu, pada masa-masa awal abad ke-20, para pedagang muslim juga terpinggirkan karena memang banyak pedagang Cina yang sukses dan diakomodir oleh pemerintah Hindia Belanda. Di mana waktu itu masih ada kebijakan kalau penduduk pribumi itu kelas yang kesekian ya. Penduduk yang pertama itu orang Eropa, kemudian Cina, pribumi yang kesekian. Itu dalam bidang pendidikan. Kemudian dalam bidang perjuangan mendirikan NU juga sangat besar sekali, di mana beliau menjadi konsep dan mediator, ya. Kemudian juga supporter gitu kan dari tim Hijaz yang dibentuk oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ma'ari tahun 1924. Peristiwa ini terjadi karena runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1923, sehingga dikhawatirkan paham Wahabi akan merajalela dan paham-paham selain Wahabi akan dibumi hanguskan di Saudi Arabia. Tetapi apa yang dilakukan oleh trio atau katakanlah Hadratus Syekh dengan Kiai Wahab dan Bisri Samsuri tadi, awalnya bergabung dengan tim-tim lain, tetapi tidak bisa terjadi, akhirnya membuat tim sendiri dan mengirimkan telegraf ke Saudi Arabia yang intinya adalah meminta agar Raja Saud yang baru mengakomodir paham-paham selain paham Wahabi. Kemudian beliau juga ikut mendirikan NU dan pernah menjadi Rais Syuriah PBNU. Ada peristiwa yang menarik dalam peristiwa itu, di mana dalam satu muktamar beliau terpilih dengan suara terbanyak karena beliau orangnya tawadhu dan menghargai sesepuh yaitu Kiai Wahab Hasbullah. Maka beliau berdiri dan mengatakan, saya tidak mau menjadi Rais Am,
dan saya ingin hanya menjadi wakil dari Kiai Wahab. Nah, ketawaduan ini mungkin barang yang langka pada zaman modern ini. Kemudian perjuangan politik, ini juga sangat kaya sekali, di mana beliau pernah menjadi anggota KNIP, yaitu satu tim yang disiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian juga pernah menjadi anggota konstituante, tadi juga sudah dikemukakan, dibubarkan dan tidak setuju, kemudian pernah menjadi anggota DPR GR hasil pemilu 71 dari fraksi P3. Nah, kalau dia dari konsep tentang pahlawan yang berani dan pengorbanan perjuangannya sangat gigih, kemudian dinisbatkan kepada apa yang beliau lakukan, baik dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perjuangan melawan penjajah Belanda, maka sudah sepantasnya kalau Kiai Haji Bisri Samsuri mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Imam Subahi MA, pakar sejarah atau guru besar sejarah UIN Jakarta. Beliau luar biasa menyampaikan dukungan yang maksimal pada Mbah Bisri sebagai nasional dengan paparan-paparan yang nyata secara menyeluruh tadi oleh Sosbud disampaikan semua oleh beliau secara politik, sosial dan budaya. Beliau Mbah Bisri adalah seorang yang kata beliau tadi itu modernis dan reformis, luar biasa gebrakan lompatan untuk mendirikan pesantren putri yang Turki saja di saat itu tidak berani untuk ini ya Pak, ya Pak Imam ya. Tapi Mbah Bisri luar biasa di 1919 dengan kerja keras dan ridho Allah, beliau mendirikan pondok pesantren putri yang sampai hari ini sudah ribuan pondok pesantren putri ada di Indonesia, dimulai dari Mbah Bisri Samsuri yang mendirikannya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Imam Subahi MA. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua, yakni Bapak Kiai Haji Robihin MH SH.MH, Ketua Pengurus Harian Tanfidiyah PBNU. Kepada panjenenganipun waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla la quwwata illa billah, salatu wassalamu ala habibina syafiina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi sahbihi wa ala. Para kiai, para ulama, para profesional, teman-teman semuanya, peserta seminar virtual yang berbahagia. Ramadan 1941 Hijriah ini menjadi tambah istimewa, antara lain ditandai oleh gigihnya teman-teman dalam ikhtiar untuk mendudukkan sejarah secara tepat dan benar. Antara lain gagasan itu adalah mengupayakan agar Negara Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Mbah Bisri Samsuri. Pertanyaannya, apakah gagasan ini sudah tepat? Apakah gagasan ini nggak terlambat gitu? Saya kira semua orang yang paham sejarah kemerdekaan Indonesia, baik perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan itu sendiri maupun perjuangan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya tahu kiprah Mbah Bisri Samsuri yang sangat signifikan dalam upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga kalau toh misalnya negara belum memberikan gelar pahlawan, rakyat bangsa Indonesia, apalagi santri, para masyayikh sudah menempatkan Mbah Bisri Samsuri sebagai pahlawan.
Nah, kenapa begitu? Mari kita cek. Tentu saya tidak hendak mengulang sepenuhnya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tetapi saya menggarisbawahi beberapa hal. Peran Kiai Haji Bisri Samsuri misalnya ketika masih muda, dari Tafsirul Afkar. Kelompok studi, klub studi misalnya. Yang berikutnya lagi di Nahdlatul Wathon. Dua tempat ini adalah merupakan embrio penting bagi bagi warga Nahdlatul Ulama kalangan santri, dan pada akhirnya menular kepada kelompok lain untuk memantik kesadaran tentang pentingnya kita sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kita tahu bahwa Tafsirul Afkar itu bukan semata-mata mengkaji bidang keagamaan, tapi juga berbicara mengenai kesetaraan. Kalau kesetaraan gender dalam hak untuk pendidikan, tadi udah disampaikan, beliaulah satu-satunya yang menginisiasi pesantren yang isinya adalah perempuan. Meskipun ditentang banyak kalangan, beliau lakukan. Itu adalah konsistensi dari pemikiran beliau ketika juga masih di Tafsirul Afkar. Nah, itu di bidang pendidikan dan kesetaraan gender. Pendidikan adalah untuk semua orang. Di bidang hak untuk merdeka, saya kira Tafsirul Afkar dan pada akhirnya kemudian Nahdlatul Wathon adalah tempat di mana disampaikannya nilai-nilai nasionalisme. Jadi nilai-nilai nasionalisme yang pada akhirnya kemudian digaungkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Nasionalisme adalah bagian dari ajaran Islam, itu tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari bahwa Hasbullah termasuk juga Mbah Bisri Samsuri. Di dalam proses sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu ketika masih di Tafsirul Afkar dan di Nahdlatul Wathon. Nah, benih-benih untuk mencinta pada tanah air yang menumbuhkan sikap nasionalisme, inilah sebetulnya embrio yang kemudian menyebar kemana-mana menjadi semangat untuk melawan penjajah. Kita tahu bahwa pada akhirnya itu betul-betul diwujudkan oleh beliau. Nah, lebih lanjut misalnya ketika kemerdekaan 17 Agustus 45 sudah dilakukan, tidak lama kemudian nikah datang. Nah, disitulah kemudian peran Mbah Bisri Samsuri kembali muncul. Bersama dengan kiai-kiai lain dari Jawa, Madura, Bali, dan NTB yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian bermusyawarah untuk memutuskan bagaimana hukum untuk membela tanah air yang sudah merdeka. Tercetuslah tanggal 22 Oktober 1945 yang saat itu baru 60 harian Indonesia merdeka, apa yang disebut dengan resolusi jihad, yang belakangan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Santri. Tanpa resolusi jihad tidak akan pernah ada yang namanya peristiwa 10 November 1945. Di mana arek-arek Surabaya yang dikemandani oleh Bung Tomo begitu rupa dengan bambu runcing melawan Nika dan sekutu-sekutunya. Mbah Bisri berperan penting di dalamnya. Bahkan kemudian di dalam Laskar Hasbullah, dan kemudian di Laskar Sabilillah, beliau memimpin langsung pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dari riwayat pendek masa awal sebelum kemerdekaan dan masa awal sudah sangat jelas kita bisa melihat sisi kepahlawanan, sisi heroistik dari Mbah Bisri Samsuri untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Lebih lanjut saya menarik ke belakang sedikit. Tahun 1936 ketika Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, Mbah Bisri punya peran penting untuk menghasilkan keputusan muktamar yang antara lain menegaskan bahwa kita semuanya, begitu waktu itu Nahdlatul Ulama yang di dalamnya tokoh sentralnya antara lain adalah Mbah Bisri Samsuri, tidak mencita-citakan pendirian negara Islam. Tapi negara yang dicita-citakan
oleh Nahdlatul Ulama termasuk Mbak Bisri Sansuri adalah yang disebut sebagai Darul Islam. Bukan Daulah Islamiyah memberikan status Nusantara ini. Sebagai Darul Islam bermakna Darul Salam. Cita-citanya adalah satu kawasan, satu teritori yang damai. Merdeka tapi damai. Islam adalah bagian dari nilai-nilai yang diakui adanya dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi bukan kemudian sisi formalnya yang kita tonjolkan. Kalau kita kutip dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa yang penting rumahnya berdiri dulu. Bersatu dulu. Jadi Nahdlatul Watan membangkitkan persatuan itu kemudian ditegaskan di tahun 36 oleh melalui muktamarnya, mendorong agar kita ini bersatu dulu, mendirikan rumah yang namanya belakangan Indonesia, barulah setelah itu kemudian diisi dengan nilai-nilai yang antara lain bersumberkan dari nilai ajaran Islam. Nah, itu peran penting dari Mbak Bisri Sansuri yang karenanya kemudian kita tidak bisa pungkiri beliau adalah pahlawan di hati masyarakat semuanya. Hadirin yang saya hormati, karena waktunya dibatasi hanya 5 menit, saya mau tekankan untuk yang berikutnya. Di masa kemerdekaan awal, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, Komite Nasional Indonesia Pusat, ini Mbak Bisri menjadi anggotanya. Yang di dalam badan pekerjanya itu antara lain ada Sultan Syahrir, ada Prof. Muhammad Nasir, ada Malik dan sebagainya. Satu di antaranya keputusan yang dihasilkan yang tidak pernah kita lupakan dan anak-anak sekolahan misalnya adalah mengenai maklumat nomor X. Kita tahu maklumat nomor X yang merupakan keputusan KNIP itu merupakan keputusan yang bersejarah. Kenapa? Karena maklumat itu menegaskan KNIP memiliki fungsi sebagai legislatif dan sekaligus punya peran untuk merumuskan haluan negara. Nah, ini jelas bahwa KNIP yang semula hanya membantu Presiden sebagai perwujudan dari pasal peralihan Undang-Undang Dasar 45, tetapi berikutnya kemudian memiliki mandat di bidang legislatif dan menyusun memberikan haluan negara. Nah, peran seperti ini tentu kemudian tidak bisa dilakukan kalau orang tidak memiliki ketokohan yang luar biasa. Karenanya sekali lagi dari berbagai sejarah itu, baik dari sisi formil maupun dari sisi material, dari sisi substansi, Kiai Haji Bisri Sansuri amat sangat layak ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Tidak perlu harus dirinci satu persatu, tetapi dari apa yang sudah kita sampaikan semua dan kesaksian banyak sejarawan, memang beliau amat sangat layak. Dan bahkan kalau boleh dikatakan sudah terlambat kalau hingga tahun 2020 ini belum ada penetapan gelar pahlawan nasional bagi Mbak Bisri Sansuri. Semoga Tuhan menyertai cita-cita harapannya teman-teman semuanya untuk menunjukkan sejarah pada tempat yang tepat, dan dengan demikian maka Mbak Bisri Sansuri pada akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya mohon maaf sekali salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Kiai Haji Robikin MH, SHMH. Beliau dengan stressing kalimat di belakang dalam closingnya, Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri adalah amat sangat layak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Karena prestasi beliau yang luar biasa di bidang pendidikan, di rasa nasionalismenya yang luar biasa dalam melawan penjajah, termasuk beliau juga berperan penting dalam mengeluarkan resolusi jihad yang sehingga akhirnya sampai sekarang
kita sama-sama memperingati ada lahirnya Hari Santri. Jadi sangat layak negara Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan itu. Dan tentunya kata beliau, masyarakat Indonesia khususnya kaum santri akan menjadi bahagia dan gembira menyambutnya. Terima kasih Pak Kiai Robihin MS atas waktunya. Selanjutnya adalah narasumber yang keempat, yakni Bapak Haji Saiful Huda. Beliau adalah Ketua Komisi 10 DPR RI. Kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Saiful Huda, waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsadana ilal istiqamah linasril huquqir ra'iyah ma'a hizbi nahdati sya'biyah wal khifadi ala qimati al-sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts ila kafatil ummah litakuna hayatuhum rasyidatan wa sa'idah amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Prof. Nasir, Mas Robikin, Mas Imam, semua pejabat yang hadir pada kesempatan seminar ini, hadirin yang bergabung dalam seminar ini yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman panitia dan semua yang hadir. Karena waktunya 5 menit, saya tidak ingin mengulas kembali apa yang disampaikan oleh para pendahulu yang sudah detail menjelaskan sejarah beliau. Ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, apa relevansi dan kontribusi Mbah Bisri terhadap Indonesia hari ini. Mbah Bisri, sebagaimana Mbah Wahab Hasbullah, dua-duanya adalah santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu ada yang sering menyebut beliau bertiga ini adalah trio pelopor, peletak bagi perintisan lahirnya NU dan bagaimana NU masuk menjadi bagian dari negara ketika bangsa ini baru akan berdiri. Pada konteks itu saja sudah kebayang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa kontribusi yang sudah dilakukan oleh Mbah Bisri, apa yang sudah dikontribusikan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah. Saya ingin menilik 2 sosok yang hebat di mata saya sebagai anak muda, yaitu Mbah Bisri dan Mbah Wahab Hasbullah. Kalau Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, saya kira sudah jumhur kita semuanya terkait dengan beliau. 2 sosok ini saya membayangkan sebagai mandatori dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi bagian dari pelopor pembentukan pendirian NU awal. Kalau kita membayangkan dalam forum, saya membayangkan seluruh rapat-rapat akan diinisiasi oleh beliau berdua ini. Seluruh materi perdebatan akan diinisiasi oleh Mbah Wahab dan Mbah Bisri karena dua-duanya sama-sama punya kedekatan emosional, sama-sama nyantri bersama, apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Nasir, mulai dari Bangkalan di Syekhona Khalil sampai di Tebu Ireng. Artinya pasti berbagi peran antara Mbah Wahab dengan Mbah Bisri. Nah, saya membayangkan sosok Mbah Bisri adalah pasca Hadratus Syekh meninggal, pasca Mbah Wahab meninggal, dan akhirnya tahun 71 beliau ditetapkan sebagai Rois Am PBNU. Kita bisa membayangkan posisi beliau sebagai tokoh keagamaan sekaligus sebagai tokoh yang harus terlibat di dalam politik kenegaraan. Kita nggak membayangkan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam internal beliau sendiri dan seluruh jamaah NU waktu itu. Pada konteks ini saya ingin mengatakan bahwa memperbincangkan relevansi Mbah Bisri untuk Indonesia hari ini adalah memperbincangkan bagaimana Indonesia menjadi moderat
Indonesia menjadi adaptif dalam berpolitiknya, dan itu semuanya adalah semangat dan spirit dari apa yang sering kita sebut Mbah Bisri adalah tokoh atau penganut fikih sampai akhir hayat. Seluruh dinamikanya. Kalau tidak ada pendekatan fikih dalam peradaban politik Indonesia, saya bayangkan Prof. Nasir, Mas Robikin, saya kira yang ada adalah ruang ekstrim kanan dan ruang ekstrim kiri. Fikihlah yang memoderasi itu. Dan Mbah Bisri berkontribusi besar bagi bagaimana fikih menjadi bagian dari pengetahuan siasah, cara untuk mengambil kebijakan, terutama bagi kemaslahatan umat dan negara. Nah, pada konteks ini relevan kita mengkaji dan mendorong semua peninggalan yang sudah ditauladankan, yang sudah diberikan oleh Mbah Bisri untuk masa depan Indonesia terus-menerus. Saya sebagai politisi, dan kita mengajak semuanya, memoderasi Indonesia terus-menerus dan menjaga moderasi politik Indonesia di masa yang akan datang harus dengan cara pendekatan fikih. Dan Mbah Bisri sudah meneladankan terkait dengan pendekatan fikih ini. Itu penting dan relevansinya Mbah Bisri untuk membangun peradaban Indonesia sampai hari ini, terutama terkait dengan pendekatan pemecahan masalah sosial, masalah politik, dan masalah ekonomi dengan cara pendekatan fikih. Karena hampir kita jumpai seluruh masalah kemasyarakatan, seluruh masalah politik, dari dulu sampai sekarang, pendulumnya selalu saja butuh legitimasi keagamaan. Dan legitimasi keagamaan yang terbaik, disiplin ilmunya adalah fikih. Dan Mbah Bisri sudah mencontohkan itu semuanya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pada hadirin yang hadir, Mbah Bisri adalah tokoh fikih sepanjang hayat. Atas kontribusi pendekatan fikih lah, lalu Indonesia menjadi negara dan bangsa yang moderat, politiknya moderat, ekonominya moderat, dan moderatlah yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Terima kasih. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Huda, anak muda yang sudah menjadi Ketua Komisi 10 DPR RI. Beliau menyampaikan betapa hebatnya Mbah Bisri mampu memodernisasi politik di Indonesia hingga kini yang sudah ditauladankan oleh beliau kepada kita semua. Beliau dikenal dengan tegas berfikih, lentur bersikap, luar biasa, itulah Mbah Bisri. Sehingga beliau menyampaikan, Mas Huda, bahwa Indonesia yang hari ini moderat dan adaptatif dalam berpolitik adalah berkat perjuangan dan contoh yang diberikan oleh Mbah Bisri di saat itu. Sehingga sangat layak Mbah Bisri untuk menjadi pahlawan nasional. Terima kasih kepada Mas Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan selanjutnya adalah narasumber Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Beliau adalah cendekiawan, juga sekaligus Rektor UIN Wali Songo Semarang. Kepada beliau, Bapak Profesor Imam Taufik, waktu dan tempat dihaturkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus para dzurriyyah Mbah Hasyim, Mbah Bisri Samsuri,
Yang saya hormati orang tua saya, Prof. Kiai Haji Muhammad Nasir yang hadir di tengah-tengah kita, dan semua narasumber serta hadirin hadirat yang berbahagia. Membincang Mbah Bisri sepertinya tidak akan pernah habis, karena kontribusi dan perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Keynote speech yang disampaikan oleh Prof. Nasir saja tadi misalnya memberikan gambaran kepada kita sudah sangat lengkap, mulai profiling beliau, kontribusinya, sampai kebermanfaatnya untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Saya hanya ingin memberikan aksentuasi pada beberapa titik yang belum disampaikan. Bapak-bapak dan Ibu para kiai yang saya hormati, Mbah Bisri menurut saya summary-nya adalah beliau adalah pejuang kemerdekaan, terbukti kiprah dan hikmahnya kepada bangsa dan negara. Yang kedua, beliau adalah politisi yang berdedikasi, yang ulung serta berhikmah untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, beliau adalah faqih, sebagian disampaikan oleh para narasumber tadi. Yang keempat, beliau adalah laki-laki tulen yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dengan beberapa inisiasi yang luar biasa dalam mendirikan pondok sekaligus pemikirannya yang akseleratif serta berkesetaraan. Yang terakhir, beliau adalah kiai dan pendidik yang sangat ulung. Kalau saya melihat kriteria pahlawan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, maka sebetulnya dari beberapa kriteria yang saya tulis, misalnya saya catat ada 7 pokok, misalnya beliau adalah melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik, perjuangan dalam bidang kemasyarakatan dan kebernegaraan, pengabdian dan perjuangan yang berlangsung sepanjang hayat, kemudian perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan dan nasionalisme, memiliki akhlak dan moral yang tinggi, tidak menyerah pada musuh dalam perjuangannya, dalam riwayat hidupnya tidak tercatat memiliki perbuatan yang merusak nilai-nilai perjuangannya. Maka kesimpulannya tidak diragukan lagi bahwa beliau, Kiai Haji Bisri Samsuri, telah memenuhi semua syarat kriteria tersebut. Meskipun basisnya adalah syarat administratif sebagaimana yang disampaikan oleh yang Bapak tadi, Densus tadi, Kementerian Sosial tadi. Umat, masyarakat, dan bangsa dan negara mengakui sepenuhnya beliau adalah pahlawan yang ada dalam dada dan jiwa kita. Karena itu, dari sisi manapun tidak ada yang bisa diragukan bahwa beliau adalah pahlawan nasional, apalagi hanya sekedar kriteria yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Bapak-bapak dan Ibu para kiai, hadirin hadirat yang saya hormati, peran Mbah Bisri saya akan memasuk pada aspek yang belum diungkap atau belum ditekankan pada sore hari ini. Selain peran beliau sebagai pejuang kemerdekaan, peran beliau sebagai pengendali kokohnya pemerintahan NKRI, ya, dengan masuk dalam Dewan Konstituante, DPR, GR, menjadi Dewan Syuriah P3, sampai kemudian menjadi Rois Am dalam PBNU. Prinsip yang kedua juga prinsip teguhnya beliau dalam memegang fikih dalam pemerintahan. Kita bisa melihat keikutsertaan beliau dalam anggota konstitusi tahun 55. Kemudian juga beliau merupakan tokoh yang berusaha menjaga polarisasi keberpihakan Kiai NU dalam masa pemilu 77. Termasuk juga kontribusi yang luar biasa dalam memberikan makna bagi rancangan termasuk Undang-Undang Perkawinan tahun 72, dan juga prinsip teguh beliau dalam menolak ketetapan MPR tentang P4 di tahun 78 dan juga sampai beliau menjadi anggota DPR tahun 80. Saya ingin melihat aspek tertentu, yaitu di samping beliau sebagai pendiri Taswikul Afkar sebagaimana disampaikan tadi dalam ranah pendidikan, saya melihat beliau punya gagasan yang cemerlang di bidang fikih progresif. Bahasa saya adalah fikih progresif. Mbah Bisri dalam sebuah catatan yang saya peroleh,
beliau pernah memimpin sebuah majelis imaroh ulama Jombang yang dibentuk oleh para ulama lulusan pesantren Tebu Ireng sampai tahun 1980. Organisasi ini mempunyai cabang di seluruh pelosok pedesaan di Jombang. Ada sebuah pertanyaan sulit yang butuh respon cerdas dan kreatif, yaitu tentang relasi agama dan politik. Jika seorang pemimpin organisasi tarekat tidak membantu partai Islam dalam pemilu 77, bolehkah misalnya murid meninggalkan pemimpin tersebut dan memasuki organisasi tarekat lain? Karena di dalam Umdatus Salik misalnya disebutkan guru tarekat adalah imam yang harus dianut dan didukung sepenuhnya oleh para murid-muridnya. Kita bisa lihat bagaimana proses beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menggambarkan para kiai di Jombang melaksanakan praktek ijma ulama. Seminggu setelah pengajian bulanan tanggal 26 Februari tahun 78, Kiai Bisri mengundang 5 kiai anggota Majelis Imaroh di rumah beliau. Dalam kesempatan itu, beliau menanyakan perkembangan yang terjadi tentang keberbedaan tadi. Maka kemudian beliau memerintahkan pada kelima ulama tadi untuk meneliti pendapat para ulama besar yang bermadhab berfaham Syafi'iyah tentang pindahnya seorang murid tarekat ke tarekat yang lain yang dipandang dari sudut perspektif agama itu. Nah, kelima ulama tersebut menemukan jawaban yang intinya adalah merujuk pada pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Hadisiyah. Beliau mengatakan, seorang murid tarekat diperkenankan meninggalkan gurunya bila mana sang guru tersebut tidak ahli dan tidak arif. Dan ini maka kemudian pada tanggal 5 April tahun 78, dengan Mbah Bisri Samsuri sebagai Rois Am PBNU mensikapinya dan menyarankan agar formula fikih Madhab Al-Haytami ini disampaikan ke majelis bulanan tanpa diubah, tanpa ditambah sedikit pun, dan ini disampaikan di Masjid Kudo pada tanggal 19 April tahun 78. Kasus ini menurut saya memberikan gambaran secara tegas bahwa Mbah Bisri Samsuri adalah menggambarkan sosok yang sangat progresif, mengikuti suatu paham aliran dan madhab tertentu, yaitu Syafi'iyah. Namun beliau memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam menyesuaikan hukum-hukum agama sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Maka fikih progresif ini menjadi karakter beliau yang tadi disampaikan oleh moderator, jadi tegas dalam berfikih, tapi adaptif dalam bersikap atau lentur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan adalah beliau adalah penggerak motor fikih keluarga berkemaslahatan. Istilah saya begitu. Ini adalah bisa kita lihat dengan desain keluarga berencana KB bagi Mbah Bisri Samsuri. Ya, KB dapat dibenarkan atau diperbolehkan selama dapat memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu misalnya tujuan dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, pelaksanaannya tidak dipaksakan, tidak menggunakan obat-obatan yang berdampak pada kesehatan, dan juga diberikan sanksi bagi orang yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud. Nah, dengan pandangan ini, penafsiran KB ini memberikan gambaran bagi kita bahwa keluarga berencana diperkenalkan dalam keadaan kalangan Muslim yang semula terjadi pertentangan dengan memberikan sisi kemaslahatan. Itulah yang paling utama, yang menjadi ikhtiar untuk mengelola kelahiran, mengatur kelahiran, dan ikhtiar untuk menjadikan masa depan yang lebih baik, khususnya bangsa Indonesia. Dalam hal ini, menurut saya, ini adalah salah satu kontribusi fikih konkret, fikih sosial, fikih kebermasalahatan yang diberikan Mbah Bisri Samsuri kepada kita. Dalam sebuah hadis yang sering disampaikan oleh beliau, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Aba Jabir misalnya, seorang laki-laki pernah datang menghadap Rasulullah, lalu berucap, saya mempunyai seorang jariyah, budak perempuan yang halal untuk digauli. Dia pelayan kami dan saya bisa mengumpulinya, tetapi saya tidak ingin dia hamil. Nabi pun bersabda, silakan kamu hasil. Sungguhnya yang akan datang kepadanya adalah apa yang ditakdirkan. Inilah beberapa rujukan yang sering digunakan oleh Mbah Bisri dalam memberikan rujukan kesimpulan yang luar biasa bagaimana kita berfikih, bagaimana kita melakukan
akselerasi hukum Islam di tengah konteks yang berkembang dinamis seperti hari-hari ini. Maka kesimpulannya, sebagai closing statement dari yang saya sampaikan adalah, Mbak Bisri adalah sosok yang menginspirasi, menjadi motor, penggerak, dan diseminasi fikih progresif di Indonesia yang saat ini diakui sebagai model fikih yang adaptable. Dan ini menjadi kontribusi konkret bagi seorang fakih dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Yang kedua, selain kiprah dan hikmah di bidang kenegaraan kemasyarakatan, beliau adalah sosok yang mampu memberikan contoh dan sekaligus gagasan ideal tentang bagaimana membangun keluarga yang penuh dengan maslahat. Dan ini dibuktikan Mbak Bisri dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam hikmah dan dawuh beliau kepada seluruh para santrinya. Karena itu kesimpulannya adalah tidak ada kata lain kecuali memang sangat layak dan patut penghargaan sebagai pahlawan nasional diberikan kepada beliau. Kita hanya sedikit memenuhi aspek administratif, tetapi kelayakan kepahlawanan nasional beliau sudah ada di seluruh santri, seluruh Nahdliyin, seluruh umat Islam karena hikmah dan kiprah beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG, cendekiawan sekaligus rektor dari UIN Wali Songo Semarang. Luar biasa pointer yang diberikan oleh beliau sangat banyak dalam catatan kami, sehingga kesimpulannya tidak ada kata lain kecuali gelar pahlawan kepada beliau atas perjuangannya mulai dari pendidikan sampai konsistensinya, dan bahkan beliau sampaikan tadi beliau adalah sosok atau penggagas cemerlang dalam fikih progresif. Luar biasa tadi dijabarkan oleh beliau, fikih progresif yang ada pada Mbah Bisri, kita ikuti bersama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG atas pointer-pointer pentingnya terhadap status pahlawan kepada Mbah Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau tadi membuka dengan tidak ada habisnya ke kita-kita ketika kita berbincang dengan sosok Mbah Bisri Samsuri atas perjuangannya membela NKRI. Para peserta seminar nasional baik yang ada di lantai 5 kantor PBNU juga yang mengikuti dengan daring di saat ini menjelang sore ini. Selanjutnya adalah narasumber dari Dekan Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Bapak Profesor Dr. Ali Munhanif MA. Monggo kepada Bapak Profesor Ali Munhanif waktu dan tempat dihaturkan. Terima kasih Mas Moderator. Yang terhormat para kiai, para masyayikh, senior dan sahabat semua di seminar Kiai Haji Bisri Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk terlibat dalam seminar ini sebagai narsum yang saya kira sangat penting untuk kita perhatikan sebagai bagian dari upaya kita semua, warga Nahdliyin, dalam memperoleh pengakuan-pengakuan yang lebih luas tentang peran sesepuh NU dalam memperjuangkan pendirian NKRI, mempertahankannya, bahkan mengisinya dengan berbagai kegiatan yang sangat mulia. Ketika saya didatangin oleh sejumlah alumni Dananyar ke FISIP dan yang membutuhkan endorsement untuk pengajuan Kiai Bisri Samsuri sebagai
pahlawan nasional. Dengan terkaget-kaget saya menanyakan, loh, apa belum diakui sebagai pahlawan nasional? Kira-kira begitulah. Saya menduga Kiai Bisri sudah mendapat pengakuan itu jauh-jauh, kira-kira tahun-tahun tidak lama setelah kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden RI waktu itu. Hal itu terjadi karena dalam berbagai riset saya tentang politik Islam, peran Kiai Bisri Samsuri terlalu nyata untuk diabaikan dalam sejarah kritis bangsa Indonesia, khususnya resolusi jihad, BPUPKI, dan KNIP tentu saja, dan berbagai peran-peran sosial lainnya yang ada di Indonesia. Disitulah saya ketika menyadari bahwa ini sebagai bagian dari proses pengajuan pahlawan nasional, saya langsung ambil alih dan benar, kita harus sampaikan kepada masyarakat di Indonesia bahwa NU mempunyai peran yang sangat penting dalam proses-proses kritis pendirian NKRI. Yang kedua, tentu saja saya ingin mempergunakan forum ini sebagai upaya mendorong teman-teman NU dan para sarjana-sarjana NU untuk semakin banyak melakukan penelitian tentang peran ulama, baik dalam tingkat lokal maupun nasional, khususnya ketika periode-periode penting pembentukan negara ini, 1930-an, 1940-an, di mana kita harus semakin mampu untuk menunjukkan bahwa para ulama, kiai, bahkan guru ngaji, itu mempunyai kesadaran nasionalisme sejak awal-awal, jauh sebelum masyarakat lain, komunitas lain, khususnya yang sekarang ini mengatasnamakan entah Islam transnasional atau juga bahkan PKI sekalipun, itu belum tumbuh kesadaran nasional mereka. Mereka masih terjebak dalam perjuangan kolonial, anti kolonial, tetapi pada dasarnya masih keinginan untuk membangun sebuah negara yang kira-kira tidak Pancasila semata. Nah, disitulah sebenarnya saya membaca bahwa momentum pengajuan Kiai Bisri Samsuri sebagai pahlawan nasional harus kita manfaatkan untuk mendorong masyarakat internasional dan juga Indonesia mengakui tokoh-tokoh NU sebagai bagian penting dari pendirian Republik ini. Seperti tadi Prof. Nasir menyampaikan narasi yang begitu lengkap tentang sepak terjang Kiai Bisri Samsuri, terlihat bahwa NU mempunyai kesadaran nasional yang dibutuhkan untuk pendirian negara saat itu. Meskipun berdasarkan latar belakang Islam, tapi terlihat bahwa tanpa kiai-kiai yang ada di NU, Soekarno, Hatta maupun tokoh-tokoh yang lain yang mempunyai imajinasi mengenai bangsa, tidak mungkin menerjemahkan ke dalam masyarakat lokal yang umumnya dipelihara, dirawat, dididik dalam tradisi ke-NU-an tadi. Itu mengapa misalnya ketika Profesor mengatakan pada 1919 Kiai Bisri Samsuri mencoba membuka, memberi peran perempuan untuk masuk dalam dunia pendidikan, kalau tidak salah itu 1920 Kartini membuka sekolah perempuan. Itu artinya kesadaran kita mengenai peran perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan itu begitu awal, jauh sebelum orang lain membuat pengakuan soal itu. Begitu juga pada waktu resolusi jihad yang digambarkan oleh Prof. Nasir tadi sebagai cara bagaimana Soekarno mengajak umat Islam untuk terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada 17 Agustus. Tanpa peran kiai, tak terbayangkan Indonesia. Tak terbayangkan. Bukan saja karena umat Islam itu
mengikuti pandangan-pandangan keagamaan Kiai Hasim yang pada saat itu membuat resolusi mengenai hubbul watan minal iman itu, tetapi tahun 36 itu Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah menciptakan lagu Ya Alal Watan. Nah, sebagai kiai muda tentu saja sudah pastinya Kiai Bisri Sansuri terlibat dalam perumusan tentang konsep kenegaraan nasional yang tadi Kiai Rabikin sebut sebagai bagian dari Darussalam. Nah, disitulah sebenarnya saya percaya bahwa saat ini semestinya pengakuan itu ditunjukkan bukan apa-apa, karena semakin lama semakin banyak orang meragukan bahwa ulama itu mempunyai konsep nasionalisme dalam pengertian cinta tanah air yang saat ini menjadi diskursus populer mengenai nation. Nah, pada disinilah sebenarnya kita harus sedikit demi sedikit membuka lembaran sejarah dari para kiai yang saya kira mendapatkan pengakuan layak untuk diajukan sebagai pahlawan nasional, dengan harapan bahwa NU semakin terintegrasi ke dalam upaya-upaya mempertahankan nation state Indonesia di tengah perlawanan yang dimiliki oleh atau diperjuangkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang terus-menerus ingin mendorong Indonesia tumbuh sebagai negara Islam, misalnya begitu. Nah, disitulah sebenarnya dalam seminar ini saya juga tetap mendukung upaya-upaya PBNU dan para alumni santri dan Anyar untuk mengajukan Kiai Bisri Sansuri sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan ini bulan Ramadan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat baik kita sebagai generasi penerus komunitas Nahdliyin mendapat pengakuan dalam kancah politik dan kebudayaan nasional. Saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Ali Muhanif MA, Guru Besar Ilmu Politik atau FISIP di UIN Jakarta, sekaligus beliau adalah dekannya. Beliau di awal pembicaraan ketika disowani oleh alumni Denanyar kaget. Mbah Bisri belum dapat gelar pahlawan toh, begitu pertanyaannya. Menurut beliau sesungguhnya sudah harus layak gelar pahlawan nasional kepada Mbah Bisri di saat-saat setelah Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia waktu itu. Dan beliau juga mengeluarkan statement, peran Mbah Bisri terlalu nyata bila diabaikan oleh negara Republik Indonesia. Maka di akhir statementnya beliau menyampaikan sungguh tepat dan pas bila gelar pahlawan itu oleh pemerintah Republik Indonesia diberikan kepada Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai narasumber yang terakhir adalah Mas Ahmad Faisal. Beliau